Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-33 di karangan Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadits Ats-Tsalits wal-Thalathun. Al-Bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Lau yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ke-33 ini tentang peradilan, hukum peradilan, hukum keadilan. Kita baca dulu hadisnya, kemudian kita sama-sama menerjemahkan. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia itu diberikan setiap apa yang dia tuntut, niscaya seseorang itu akan mengaku-ngaku akan harta orang lain dan darah mereka. Akan tetapi dibutuhkan yang namanya bukti bagi orang yang menuntut, bagi orang yang mengaku, dan dibutuhkan sumpah bagi orang yang mengingkari. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca hadis ini, kita menemukan perlu untuk kita ketahui beberapa istilah-istilah yang ada di dalam hadis ini terkait tentang hukum peradilan, hukum keadilan itu. Pertama, ada namanya untuk kita ketahui istilah namanya dakwah. Dakwah itu artinya sesuatu yang dituntut, sesuatunya. Kemudian yang kedua, ada istilah namanya mudda'i. Mudda'i itu artinya orang yang mengakui, orang yang menuntut, orang yang menuduh. Kemudian yang ketiga, ada namanya mudda'a alaihi. Artinya orang yang dituntut, orang yang dituduh. Yang keempat, ada namanya al-bayyinah, bukti. Dan yang kelima, ada namanya yamin, sumpah. Nah, sebelum kita baca dan menjelaskan, kita sama-sama membaca hadis ini, perlu untuk kita ketahui juga istilah atau kaidah, suatu kaidah yang mengatakan al-aslu fil insan bara'atu zimmatihi. Asalnya setiap manusia itu pada dasarnya, pada asalnya itu semuanya tidak bersalah. Hukum dasar, hukum asal semua manusia itu tidak bersalah. Saya duduk-duduk di sini, baring-baring di sini, jalan-jalan di sini, apa hukumnya saya? Saya nggak ada salah. Dasar saya, asal saya nggak ada salah. Kapan saya salah? Saya bisa salah apabila terbukti, apabila ada bukti yang menunjukkan saya salah.
Nah itu. Jadi perlu kita ketahui di awal bahwa hukum manusia itu pada dasarnya tidak bersalah. Nah, hadis ini terkait tentang itu membicarakan tentang hukum peradilan. Bagaimana hakim ketika mengadili perkara. Ada perkara dibawa ke hakim. Bagaimana caranya? Misalnya contoh, si B dilihat pakai motor sama si A. Kemudian si A mengatakan motor yang dipakai oleh si B itu adalah motor saya. Akhirnya berseteru di sini antara si A dan si B. Si B mengakui bahwa itu motor dia, yang memang dia pakai, punya dia, itu sedang dia pakai. Kemudian si A mengatakan itu motornya dia, yang dipakai sama si B itu adalah motornya si A, kata si A. Ketika begitu kita akan sudah tahu yang disebut dengan mudda'i di sini adalah si A yang menuntut, yang menuduh. Kemudian si B disebut dengan mudda'a alaihi, yang dituntut atau yang dituduh. Nah, dakwanya yaitu motornya itu, dakwaannya itu sesuatu yang dituntut itu tentang masalah motor itu. Nah, ketika seperti itu, si A sebagai mudda'i, si B sebagai mudda'a alaihi, maka di antara mereka ini sama-sama memiliki kewajiban. Kewajiban yang dimiliki oleh si A adalah mendatangkan bukti bahwa itu adalah motornya dia. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh si B sebagai mudda'a alaihi adalah memberikan sumpah. Nah, ini perkara-perkara yang dibawa kepada hakim di pengadilan. Dan ini bukan hanya sebatas perkara motor. Bisa juga misalnya tentang perkara misalnya tuduhan. Tiba-tiba saya diam-diam di sini dituduh, kamu adalah pembunuh anak saya. Saya sebagai mudda'a alaihi. Asal kaidah tadi, setiap orang itu pada dasarnya adalah tidak bersalah. Tidak bersalah. Saya tidak ada salah. Saya dikatakan bersalah apabila ada bukti yang valid yang menunjukkan kesalahan saya. Maka saya dituduh, misalnya contoh ini contoh. Saya dituduh membunuh anak orang. Auzubillah. Auzubillah, contoh saja. Saya dituduh misalnya membunuh anak orang. Maka saya sebagai mudda'a alaihi. Orang yang menuduh saya sebagai mudda'i. Nah, dia harus mendatangkan bukti. Apa buktinya kalau saya sebagai pembunuh anakmu? Begitu. Nah, ini tentang hukum peradilan tentang hadis ini. Bagaimana hakim mengambil keputusan ketika terjadi perkara itu. Tapi perlu diingat tadi, hukumnya asalnya itu al-aslu fil insan bara'atu zimmatihi. Asalnya semua manusia itu hukumnya tidak bersalah. Nah, di sini juga kita diajarkan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan ketika mendengar berita atau informasi kabar tentang saudara kita, berita yang kurang baik misalnya tentang penganiayaan atau apa saja itu, misalnya tentang misalnya ada cerita kita mendapatkan bahwa saudara kita si fulan dia mencuri, kita dapat cerita, maka gunakan kaidah seperti ini supaya kita tidak cepat menuduh orang. Al-aslu fil insan bara'atu zimmatihi. Asalnya semua manusia itu tidak bersalah. Dia sebagai mudda'a alaihi. Kalau dia dibilang mencuri misalnya, datangkan buktinya sampai terbukti dia mencuri. Artinya kita diajarkan sebelum kita memvonis seseorang itu,
klarifikasi dulu. Apabila kita mendengar cerita-cerita yang kurang baik tentang saudara kita, coba diklarifikasi, tabayyun terlebih dahulu. Al aslu fil insan bara'atu zimmatihi. Asalnya dia tidak begitu. Asalnya dia tidak seperti itu. Sama kayak misalnya tadi motor tadi, motornya si B, kemudian si A mengaku itu motornya. Maka si A harus mendatangkan bukti ke pengadilan. Si B bersumpah, demi Allah ini motor saya, ini barang saya. Dan ini bukan cuma permasalahan motor, misalnya juga tentang kayak tadi darah, tentang pembunuhan, atau tentang tuduhan-tuduhan yang lain, atau tentang rumah tangga, seorang istri kemudian melapor kepada hakim bahwa saya tidak pernah diberikan nafkah selama sekian bulan. Si istri menuntut, si istri harus mendatangkan bukti, si suami bersumpah. Nah itulah tentang hadis ini, tentang keadilan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadis tentang hukuman yang berkaitan di masalah-masalah dunia. Ini peradilan dunia. Artinya begini, walaupun ini adalah syariat, aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat kita, agama Islam, bagaimana cara menyelesaikan perseteruan, permasalahan, perkara-perkara, yaitu dengan cara seperti tadi yang dijelaskan di hadis ini. Orang yang mengakui, mendatangkan bukti, dan orang yang dituduh melakukan sumpah. Tapi ini hanya sebatas hukuman peradilan, keadilan di dunia. Artinya begini, bisa jadi itu sebenarnya tidak seperti itu. Artinya ketika perkara itu dibawakan ke pengadilan, kemudian hakim memutuskan bahwa yang dimenangkan pada waktu itu si mudda'i misalnya, atau si mudda'a alaihi misalnya, seperti tadi. Misalnya motor yang dipakai si B itu diakui oleh si A. Kemudian perkara ini dibawa ke pengadilan. Si A mampu mendatangkan bukti. Akhirnya perseteruan ini hakim memutuskan si A lah yang memiliki motor itu. Padahal sebenarnya yang memiliki motor itu benar-benar punyanya si B. Karena kita tidak mengetahui hati orang. Si B terkenal misalnya orangnya soleh. Kemudian si A ini misalnya ingin mengambil harta milik punya si B. Akhirnya dia mampu mendatangkan saksi-saksi palsu supaya dakwaannya ini, tuduhannya ini, pengakuannya ini dimenangkan oleh hakim. Bisa saja hakim memenangkan si A. Nah itu artinya ini hanya urusan-urusan tentang peradilan di dunia. Adapun di akhirat itu lain lagi masalahnya. Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berani bersaksi, bersumpah palsu, maka dia akan menerima akibat balasannya nanti di akhirat. Atau sebaliknya misalnya. Memang yang punya motor itu si A, yang dipakai si B itu adalah motornya si A. Sebenarnya memang motornya si A, cuma si B minjem pada waktu itu. Tapi tidak dikembalikan oleh si B. Dibawalah perkara itu ke pengadilan. Ketika dibawa oleh pengadilan, si A tidak mampu mendatangkan bukti kalau itu motornya dia. Yang ada di si B itu, otomatis si A kalah dalam pengadilan, dimenangkanlah si B, padahal itu adalah motornya si A misalnya. Nah ini kan hukum dunia. Hukum dunia syariat mengajarkan kita memutuskan perkara dengan cara berdasarkan hadis ini. Adapun nanti di akhirat
itu tanggung jawabnya tentunya hubungannya Allah yang lebih mengetahui itu semuanya. Nah itu. Orang yang bersumpah palsu, bersaksi palsu, itu dosanya sangat besar, bahkan diancam. Dan termasuk bagian dosa yang sangat besar kalau orang berani sumpah atau persaksian palsu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu kuberitahu dosa terbesar di antara dosa-dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tahukah kamu mana dosa-dosa besar itu? Pertama, al-isyraq billah. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang sangat besar. Meyakini bahwa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan yang mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkeyakinan seperti itu, itulah yang disebut dengan syirik namanya. Dan syirik ini bagian daripada dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua sudah membesarkan dari kecil, ibunya mengandungnya 9 bulan, 10 hari, disusui, digendong, dijaga dari kecil, dijaga dari semuanya dijaga. Malam orang tuanya nggak bisa tidur jaga dia, sampai-sampai nyamuk nggak boleh menyentuh badannya, sampai besar malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah dosa yang sangat besar, dan pelakunya tidak akan hidup bahagia yang seperti itu. Nauzubillah. Dan kita tergolong orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, termasuk dosa besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadatuz zur, qauluz zur, persaksian palsu. Nah, itu seperti tadi di pengadilan, mendatangkan saksi-saksi palsu. Atau misalnya ketika pemilihan, misalnya pemilihan caleg atau apalah namanya, istilah-istilah seperti itu, suaranya ketika menghitung suara yang sebenarnya sah dibilang tidak sah karena itu mungkin musuhnya, akhirnya dihitung tidak sah. Atau sebaliknya, yang sebenarnya tidak sah dibilang sah karena itu jagoannya misalnya. Nah, itu persaksian palsu yang seperti itu, sehingga yang seharusnya menang bisa jadi kalah, atau sebaliknya yang harusnya kalah bisa menjadi menang. Apa sebabnya? Karena persaksian palsu. Nah, ini bahayanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi mengatakan orang yang melakukan persaksian palsu itu atau sumpah palsu itu, dia tidak hanya melakukan satu dosa, tapi dia melakukan berbagai macam dosa. Makanya dosanya itu termasuk dosa yang sangat besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena bukan satu saja sebenarnya yang dilakukan dosa. Misalnya yang pertama, dia sudah berdusta. Dia sudah berdusta dan mengada-ngada. Bahkan disumpah terhadap persaksiannya, penglihatannya, pendengarannya, dan dia melanggar sumpah itu. Dosa besar melanggar sumpah. Satu. Atau mungkin yang kedua, orang yang menjadi saksi palsu ini adalah telah menzolimi orang yang dia menangkan. Orang yang dia menangkan dia zolimi. Kok bisa orang yang dia menangkan juga dizolimi? Karena mendukung orang yang dia menangkan itu mendapatkan harta yang haram. Atau yang ketiga,
orang dia sudah menzolimi orang yang dia kalahkan. Orang yang bersaksi palsu itu dosanya yang ketiga, dia menzolimi orang yang dia kalahkan. Yang keempat, orang yang bersaksi palsu itu membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa orang yang melakukan saksi palsu itu termasuk dosa yang sangat besar. Akbarul kabair, dosa-dosa besar di antara yang paling besar. Nah itu. Ini hadis yang ke-33 ini tentang hukum peradilan itu. Nanti kita lanjutkan di hadis yang ke-34 insyaallah. Dan ini adalah syariat yang telah ditetapkan di agama kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.